Sahabat Mas Berlian, dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel UMKM Emas pertama di Indonesia. Ini bukan channel investasi emas, ini adalah channel niaga, ya. Bahwa investasi yang sebenarnya adalah niaga. Baik, emas bukan investasi terbaik. Itu yang menjadi pembahasan kita hari ini. Sejak kapan emas itu menjadi investasi terbaik? Sejak zaman Nabi. Sejak kapan ada ayat atau hadis yang mengatakan bahwa emas adalah investasi? Tidak. Sebenarnya semuanya adalah harta. Emas dan dinar disebutkan dalam Nabi, itu dalam hadis Nabi atau ayat Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah harta. Apa buktinya bahwa itu adalah harta? Buktinya dikeluarkan pembersih hartanya adalah zakat emas per tahun. Kenapa kok setiap zakat emas itu dikeluarkan per tahun? Nah, ini mungkin adalah isyarat bahwa Tuhan mengatakan atau Tuhan menjamin bahwa emas itu selalu menguntungkan setiap tahunnya buat teman-teman yang memang percaya dengan investasi emas. Tapi lagi-lagi saya mengatakan emas bukan investasi terbaik buat teman-teman, gitu ya. Kalau ada teman-teman bilang mengatakan bahwa emas itu ada investasi, itu adalah bid'ah baik. Bid'ah yang baik ini sebenarnya bahwa investasi emas ini tidak ada zaman Nabi. Yang ada adalah harta yang bisa dilipat gandakan. Ada sebuah hadis yang mengatakan ini hadis sahih. Nabi meminta tolong sahabatnya bernama Urwah untuk dibelikan satu kambing. Kemudian Nabi memberikan 1 dinar. Lalu Urwah membawa 1 dinarnya ke pasar, lalu mendapatkan 2 kambing dari 1 dinar itu. Lalu di tengah jalan, Urwah tahu bahwa Nabi hanya membutuhkan 1 kambing saja. Akhirnya 1 kambing yang lain dijual seharga 1 dinar. Jadi akhirnya apa? Untung 100% itu. Nah, ketika datang ke Nabi, Urwah memberikan 1 dinar dan 1 kambing. Di situ Nabi mendoakan beliau dan beliau juga memuji bahwa Urwah ini menjual apapun laku dan bagus sekali. Di situ mengisyaratkan bahwa niaga adalah cara yang halal mendapatkan harta lebih. Itu ya, pertama. Lalu emas bisa ditingkatkan. Jadi emas itu bisa ditingkatkan. Entah ditingkatkan jadi harta yang lain, investasi yang lain, atau lain sebagainya. Jadi di situ kalau misalnya si Urwah menjual semua kambingnya, maka dapat 2 dinar loh teman-teman. Jadi emasnya meningkat, bukan uangnya yang meningkat. Ini teman-teman terkadang berpikir bahwa investasi itu selalu dikaitkan dengan uang. Nanti kita akan lanjut ya mengenai itu, bicara mengenai investasi kok terlalu uang. Nah, itu nanti di pembahasan berikutnya. Lalu untung 100% dalam Islam itu boleh, itu kesimpulan yang lainnya. Lalu juga dinar adalah mata uang. Buat teman-teman yang merasa bahwa dinar itu sekarang adalah menjadi mata uang, maka haram buat teman-teman membelinya dengan non tunai, harus tunai ya, dan biadin. Seperti itu ya. Maaf, ini saya cuma memberikan pandangan tidak gamblang dan tidak komplit, hanya memberikan pandangan demikian tentang bahwa emas ini bukan alat investasi zaman dulu. Saat ini kenapa menjadi alat investasi? Karena perbandingannya ke uang. Dulu tidak ada istilah misalnya 1 dinar seharga dengan berapa real. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa dinar adalah mata uang di Arab, tidak, bahwa Arab Saudi menggunakan mata uangnya sebagai real. Itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah dinar sekarang menjadi mata uang? Tidak, dia menjadi komoditi. Komoditi apa? Komoditi bisnis. Buat teman-teman tidak tahu, tapi saya tidak akan menyinggung dinar, sebenarnya banyak sekali. Bukan menyinggung, artinya memberikan pandangan yang luas lagi bahwa dinar ini sekarang adalah komoditi. Makanya Anda mencetak dinar, perusahaan-perusahaan lain juga mencetak dinar, wakala itu juga mencetak dinar, semuanya dinar. Nah, itu kenapa? Karena ada pasar di situ. Nah, begini, dinar itu adalah mata uang umat, katanya demikian ya. Nyatanya itu menjadi collectible item dan bisa dikumpulkan. Artinya yang mengumpulkan adalah kolektor-kolektor yang ada di luar sana. Mereka senang banget membeli dinar gitu. Lalu religious belief, kepercayaan pada pandangan keagamaan ya, bahwa dinar itu adalah mata uang umat Islam. Makanya kemudian dinar itu masih diproduksi sampai sekarang. Dan komoditi investasi. Perlu diingat bahwa dinar adalah juga emas. Jadi tidak hanya sebatas
koin saja, tapi juga emas, dan itu alat investasi. Yang mau beli dinar silakan, mau beli emas batangan silakan. Emas batangan itu tidak sama dengan dinar. Kalau ada yang mengatakan emas dari dulu sama loh harganya, nggak naik-naik. Buktinya 1 dinar seharga dengan 1 kambing saat ini. Oke, itu dinar dengan kemurnian 22% saja. 22 karat maksud saya. Bagaimana dengan yang emas batangan yang murni 24K, itu jauh di atas dinar. Nah, tapi yang mau percaya dengan dinar, beli silakan, boleh, karena itu emas juga adalah barang turunan dari emas, seperti perhiasan juga. Dia collectible item. Nah, begini, kembali lagi ke investasi emas. Kenapa saya mengatakan bahwa investasi emas bukanlah yang terbaik? Jadi begini, investasi emas itu untuk mereka-mereka yang punya resiko minim. Misalnya menengah ke bawah biasanya beli emas. Tapi untuk yang menengah ke atas tidak terlalu banyak yang membeli emas. Oke, saya akan bicara tentang feodalitas. Orang-orang feodal selalu ingin semuanya gampang, semuanya itu mudah, dan semuanya ingin serba cepat. Ya, seperti misalnya untung tiap tahun tanpa harus ngapa-ngapain. Ya, seperti misalnya contohnya ini cara berpikir feodal. Harusnya sarjana pendidikan membangun sekolah, tapi nyatanya mereka bekerja di sekolah. Ini bagaimana? Harusnya tidak demikian. Contohnya lagi adalah harusnya sarjana teknologi membuat karya teknologi seperti HP, seperti satelit, lain sebagainya. Ini kok kenapa bekerja di perusahaan-perusahaan apa? Harusnya tidak demikian. Cara feodal seperti itu. Sarjana kesehatan harusnya membangun klinik. Lalu juga sarjana ekonomi harusnya membangun bisnis, dan sarjana keuangan harusnya membangun wadah konsultasi keuangan. Tapi nyatanya tidak. Harusnya semakin banyak kita membaca, maka kita semakin pintar. Kenapa tidak pintar? Harusnya semakin banyak kita berdoa, harusnya semakin alim atau semakin banyak ibadah. Sesering mungkin kita ibadah, harusnya semakin bijaksana. Ini tidak. Harusnya semakin banyak kita bekerja, semakin kaya. Kok tidak sama sekali? Tentu ada yang hilang mata rantai itu, teman-teman. Jadi saya ingin kasih tahu lagi, ini adalah pemikiran feodal yang mengatakan bahwa emas itu adalah investasi terbaik, padahal tidak. Lalu apa dong investasi terbaik? Nah, ini pertanyaan yang intinya, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Warren Buffett, saya punya bukunya, beliau mengatakan bahwa, tapi kita harus mengambil beberapa ini ya, kata-kata bukan mutiara, kata-kata orang-orang yang memang berhasil dalam dunia investasi. Dia mengatakan bahwa investasi terbaik, Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia dengan investasinya. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Anda membayar seminar, Anda ikut kajian-kajian, entah kajian keagamaan atau kajian bisnis lain sebagainya. Itu adalah investasi buat Anda, baik di dunia atau akhirat. Gitu ya. Dan yang paling menarik adalah investasi diri sendiri tidak bisa diambil oleh orang lain. Kalau emas bisa hilang, teman-teman. Kalau ilmu tidak bisa hilang. Dengan mengamalkan ilmu akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita katakan sebagai hasil dari investasi. Itu ya, yang pertama. Lalu ini dalam Islam juga mengatakan demikian, bahwa investasi niaga adalah yang kedua. Investasi niaga, Anda jangan berpikir bahwa niaga bukan investasi. Niaga atau usaha bisnis Anda mau online atau offline adalah sebuah investasi. Sesuatu di mana Anda dapat begini. Aset itu dalam dunia niaga bisnis itu barang yang bagus, karyawan yang bagus, pengalaman yang bagus, mitra yang bagus, visi, properti itu adalah aset dalam niaga. Jadi teman-teman yang berpikir bahwa emas adalah investasi terbaik, pikir ulang lagi. Yang ketiga adalah properti. Investasi terbaik dalam Islam atau bahkan sebenarnya di dunia mengatakan bahwa properti adalah ini. Makanya sifat investasi salah satunya adalah tidak dimintai zakat, kecuali dia menghasilkan. Nah, untuk jangka panjang tidak, kecuali dia dijual di waktu akhir dilepaskan. Oke, kembali lagi ke tadi. Begini teman-teman, kalau emas itu ada zakatnya, dia memang memiliki nilai setiap tahunnya. Tapi kalau tanah tidak, Anda punya tanah misalnya di luar sana, nggak terpakai sama sekali, itu adalah investasi untuk Anda ke depan. Tapi tidak digunakan, itu tidak keluar zakatnya. Tapi ada ininya, apa namanya, pajaknya ada. Baik, kita akan kembali lagi ke tadi bahwa investasi terbaik itu ada 3.
Dalam Islam khususnya, pertama adalah investasi pada diri sendiri, investasi pada niaga, investasi pada properti. Maka prinsipnya emas itu, setelah Anda tahu dunia usaha emas, ini saya ingatkan teman-teman, ingin mengetahui seluk-beluk tentang satu barang, maka bergaulah pada pedagangnya. Pada pedagangnya. Mereka pedagang mesti mengetahui seluk-beluk dasar dari apa yang dia dagangkan. Mereka lebih ahli dibandingkan mereka yang hanya sekedar collectible aja, maksudnya cuma kolektor saja. Maka coba berbicara dengan toko emas, tanya ke mereka, apakah mereka selama ini rugi dengan emas? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Mau naik mau turun tidak peduli toko emas itu. Konteksnya di sini saya bicara toko emas itu adalah mereka-mereka yang paham betul tentang emas dan mereka dapat untung dari situ. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mengambil 3 investasi itu dari Anda. Tadi apa? Ada niaga, ada investasi pada diri sendiri, dan ada properti. Siapa yang mau ngambil tanah kita? Dikeruk satu-satu? Tidak bisa. Siapa yang mau ngambil ilmu kita dari sini? Di-download, dihapus, di remove? Tidak bisa. Niaga, misalnya ya, Anda punya bisnis. Siapa yang mau ngambil? Tidak bisa. Jadi kapanpun Anda mau jual apapun, itu terserah Anda. Karena Anda lah yang menjualnya, bukan orang lain. Kalau misalnya menggantikan orang lain, berarti Anda hire dia, Anda sewa dia, Anda bayar dia untuk menjualkan barang kita. 3 itu investasi yang terbaik. Itu ingat ya teman-teman. Nama saya Leo Sastra Chandrawinata. Saya ingin mengatakan bahwa investasi emas yang terbaik adalah memperdagangkannya. Itu selalu saya sampaikan di seminar-seminar kita. Tapi nggak perlu khawatir, saya tidak mengundang Anda ke seminar terlebih dahulu. Anda cukup subscribe kita, tonton kita, like kita, atau lebih baik di-share saja ke teman-teman yang mungkin belum paham mengenai emas. Investasi yang terbaik dalam emas adalah memperjualbelikannya. Tak seorang pun yang akan mengambil 3 investasi yang saya sebutkan tadi, investasi pada diri sendiri, investasi niaga, dan investasi dalam properti. Ingat ya, properti tidak pernah turun itu nilainya, dia selalu naik. Hanya beberapa ada kekurangannya ya dalam properti, saya tidak akan angkat di sini. Berbicara mengenai investasi pada diri sendiri adalah tentang pemahaman akan ilmu dan pengamalannya kemudian menghasilkan. Emas juga menghasilkan, tapi yang lebih baik adalah bagaimana mengetahui lebih dalam mengenai seluk-beluk emas dan sejarah-sejarahnya. Tapi saya imbau dari awal sampai sekarang pun bahwa kita ini bukan channel investasi emas. Kita adalah channel UMKM niaga emas. Oke ya, begitu saja saya kira. Teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar silakan. Nanti kita akan adakan live juga tentang tanya jawab mengenai UMKM emas agar teman-teman terbuka mengenai itu. Dan ini yang perlu saya kasih tahu buat teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa emas itu adalah untuk menjaga harta saya. Itu betul adanya, betul sekali. Namun Anda terkecoh dengan kondisi yang sekarang. Mungkin sekarang naik ya, nanti kemudian turun lagi karena semuanya sudah stabil ekonomi itu. Kalau nanti naik lagi, ya nunggu lagi lama sekali. Untuk apa nunggu keuntungan sampai 90.000 dalam 2 tahun? Sementara toko emas untung, atau pedagang emas, atau Anda juga jangan berpikir bahwa saya minta Anda menjadi pedagang emas harus punya toko. Tidak. Cukup modal 0,1 gram saja buatan kita, emas mini, atau yang 5 gram punya Antam, atau 1 gram punya emas mini. Itu bisa. Dengan cara apa? Nanti berikutnya kita akan ungkap di channel ini, channel UMKM emas pertama di Indonesia.